Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Lizzy Nigres, Saya Leo Wijaya. Saya Irene Julai Beverly Lambanua. Saya Rafael Filipino. Dan saya Ellen Christiana. Dan perkenalkan, nama saya Kalista Dora Sokenawli Sihomdik. Video perkenalan saya terpisah karena saat itu saya sedang sakit. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan alat-alat kelas lab. Alat lab gelas. Apa itu alat lab gelas? Wah, alat lab gelas adalah berbagai jenis wadah dan peralatan yang digunakan untuk yang terbuat dari kaca dan digunakan untuk kegiatan ilmiah seperti penelitian dan eksperimen. Kenapa sih rata-rata alat laboratorium terbuat dari kaca? Kenapa enggak plastik? Aduh, sebenarnya jawabannya tu simple ya. Karena kaca itu terbuat dari karena kaca itu sifatnya itu bersifat inert atau tidak bereaksi dengan kimia dan dia tahan panas. Kayak misalnya peneliti pakai zat panas, lalu kamu memakai corong plastik, meleleh lah dia. Makanya ada namanya corong kaca. Seperti ini. Nah, contoh alat laboratorium yang terbuat dari kaca apa aja? Ada labu ukur, kaca aloji, batang pengaduk, dan sebagainya. Hari ini karena ini terlalu banyak, kali ini saya akan menjelaskan satu saja, yaitu gelas ukur. Pertama-tama kita perkenalkan dulu apa itu gelas ukur. Nah, gelas ukur adalah alat yang terbuat dari silinder yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Bagian utamanya apa aja? Pertama, mulut corong, badannya berbentuk silinder dan di sini dia berdatar untuk untuk berdiri lah intinya ya. Fungsi utama dari gelas ukur apa sih? Nah, fungsi utamanya itu ya seperti kita tahu, yaitu untuk mengukur volume cairan skala pada cairan secara akurat, untuk mempersiapkan larutan, untuk mengencerkan larutan dan memindahkan larutan. Cara pemakaiannya gimana? Cara pemakaiannya itu simple saja. Pertama, kita pilih gelas ukur sesuai skala yang kita pilih, sesuai. Kedua, kita letakkan di sini kayak gini secara di permukaan datar lah ya. Lalu tuangkan tuangkan larutan secara perlahan, biar dia tidak tumpah ya. Kedua, ini baca skala pada meniskus sejajar mata kayak gini. Nah, kita baca, lalu setelah udah dibaca kita bersihkanlah setelah digunakan. Nah, selanjutnya yaitu pipet ukur. Pipet ukur adalah alat laboratorium untuk memindahkan cairan dengan volume bervariasi secara presisi. Alat ini memiliki skala kalibrasi di sepanjang tabungnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dan penjelasannya doang sih. Kita lanjut ke bagiannya. Bagian utama dari pipet tabung meliputi yaitu skala kalibrasi, terus tabung kaca, terus ujung lancip, terus juga tanda batas baca. Nah, itu tadi bagiannya. Kita lanjut ke penggunaannya. Cara menggunakannya, hisap cairan hingga melewati garis yang diinginkan menggunakan bulb. Bulb itu semacam bola karet ya, itu untuk menghisapnya. Lalu atur meniskus atau permukaan cekung cairan agar tepat di garis skala. Kemudian, pindahkan cairan ke wadah tujuan dan biarkan cairan itu menetes secara alami tanpa ditiup. Nah, itu aja dari penjelasan dari saya tentang pipet ukur. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke pipet volume. Pipet volume atau pipet gondok adalah alat gelas yang dirancang untuk mengukur satu volume cairan yang sangat spesifik dan akurat. Ideal untuk membuat larutan standar. Alat ini tidak memiliki skala, berbeda sama pipet ukur yang memiliki skala, melainkan hanya sebuah garis tanda tunggal untuk menunjukkan volume. Ini ya. Nah, di pipet volume ini memiliki bagian utamanya adalah tabung kaca pastinya, dengan bagian mengembung di tengah, dilengkapi dengan garis tanda di sini di tengah dan ujung lancip. Nah, itu tadi adalah penjelasan dan bagian-bagiannya. Cara menggunakannya, hisap cairan hingga melewati tanda garis, menggunakan bulb juga ya sepertinya. Lalu atur meniskus bagian cekung cairan agar tepat di garis tersebut. Setelah itu, pindahkan cairan ke wadah tempat tujuan
dan biarkan menetes atau keluar secara alami tanpa bantuan ditiup. Nah, itu saja penjelasan pipet volume. Terima kasih. Nah, teman-teman, alat selanjutnya adalah volumetric flash atau labu ukur. Labu ukur adalah sebuah alat berbentuk labu yang terbuat dari kaca. Nah, fungsinya adalah untuk membuat atau mencampurkan larutan dengan konsentrasi tertentu atau volume tertentu secara tepat. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari dekat, di sini labu ukur ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu adalah tubuh labunya. Jadi nanti larutannya itu terdapat di sini. Yang kedua adalah leher labu. Nah, leher labu ini bentuknya memang kecil atau sempit karena kita kan mau mencampurkan larutan. Jadi nanti digoyang-goyangin agar jadi dia kecil agar dia tidak keluar-keluar gitu cairannya. Nah, yang terakhir adalah tutup labu atau stopper namanya. Dia ini penting juga karena untuk mencegah kontaminasi dan juga mencegah penguapan. Tingkat ketelitian dari pengukuran labu ukur ini sangat tinggi. Karena kalau misalnya kita lihat dari dekat, nih ya, ada ukurannya 100 mili. Jadi kalau udah 100 mili seperti ini, kita tidak bisa memasukkan larutan dengan ukuran volumenya itu 75 mili karena dia hanya memiliki satu ukuran tetap. Selanjutnya adalah tabung reaksi. Tabung reaksi adalah sebuah alat berbentuk tabung yang biasanya terbuat dari kaca ataupun plastik. Namun, untuk tabung reaksi yang saya pegang ini terbuat dari kaca. Nah, gunanya apa sih? Guna tabung reaksi ini untuk menampung, mencampurkan, dan memanaskan sejumlah kecil cairan atau padatan dalam eksperimen ilmiah. Selanjutnya adalah cokong kaca. Cokong kaca adalah alat laboratorium berbentuk kerucut dengan batang silinder. Umumnya terbuat dari kaca. Fungsinya adalah untuk memindahkan suatu cairan dari satu wadah ke wadah lainnya yang memiliki mulut sempit. Selain itu, dapat difungsikan juga secara luas untuk dalam proses filtrasi atau penyaringan. Selanjutnya adalah batang pengaduk. Batang pengaduk adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengaduk suatu campuran atau bahan kimia lain untuk keperluan lab. Batang pengaduk biasanya terbuat dari kaca pejal. Jenis-jenis batang pengaduk yang pertama adalah batang pengaduk ujung bulat yang umumnya digunakan, lalu batang pengaduk ujung pipih atau spatula, lalu batang pengaduk ujung karet, dan yang terakhir adalah batang pengaduk magnetik. Jadi ini namanya adalah gelas beaker atau gelas kimia. Ini bentuknya silinder dengan mulut lebar di bagian atas, terus di sini juga ada spoutnya. Jadi bisa dengan mudah menuangkan cairan. Nah, ini fungsinya adalah sebagai penampung cairan, wadah penampung umum, begitu. Nah, ini juga kapasitasnya lumayan besar, yang ini kapasitasnya 100 ml. Jadi dia digunakan untuk menampung cairan dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian yang ini namanya Erlenmeyer. Nah, ini bentuknya seperti kerucut begitu dengan mulut leher yang sempit. Nah, fungsinya itu biar kalau misalnya ingin mencampurkan, ketika digoyangkan untuk mencampurkan larutan, dia tidak mudah tumpah. Beda dengan yang gelas beaker ini, mulutnya lebar. Jadi dia kalau untuk menggoyangkan kurang aman. Nah, dia fungsinya untuk menampung zat terutama yang perlu digoyang, perlu dicampurkan begitu. Dan yang terakhir adalah kaca arloji. Kaca arloji ini terbuat dari kaca. Dan kaca ini berfungsi untuk menguapkan suatu larutan ataupun menampung suatu larutan dalam jumlah atau skala yang kecil. Nah, fungsinya seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan ke sesi kesimpulan. Kesimpulannya adalah seluruh alat ini telah kita membahas pengertiannya dan cara pakainya. Dengan begini, kita dapat memahami cara pakainya seluruh alat-alat di laboratorium ini, sehingga kita dapat melakukan eksperimen penelitian ataupun kimia dengan fungsi-fungsi alat kimia yang sudah kita jelaskan dengan baik, sehingga kita dapat menggunakan alat tersebut dengan sesuai kriteria penggunaannya tanpa melakukan suatu kesalahan ataupun suatu penyalahgunaan. Sekian dari saya, terima kasih.